Selamat pagi, Iya, selamat pagi. saya Neni Kartika dari pihak BNN. Apa betul ini dengan pihak Poltekkes? Iya Bu, benar kami dengan pihak Poltekkes. Ada apa Bu? Baik Bu, jadi di sini kami memiliki 2 orang pasien yang dilakukan rehabilitasi Bu, dengan penyuluhan dan konseling pada penderita ketergantungan ganja di pusat rehabilitasi BNN. Maka dari itu, kami memohon bantuan konseling dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien ini. Apakah dari pihak Poltekkes berkenan dan memiliki waktu untuk melakukan konseling tersebut, Bu? Iya Bu, kami berkenan untuk melakukan penyuluhan di sana. Kira-kira kapan ya, Bu ya? Kurang lebih kami bisanya 3 hari ke depan ya Bu ya, tanggal 15 April 2022. Oh, baik Bu. Nanti kami akan menginfokan kembali ya, Bu ya. Baik, Ya, baik Bu. Selamat pagi. terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di BNN. Silakan masuk. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Pagi. Baiklah, di sini kita kedatangan perawat dari pihak Poltekkes yang akan melakukan penyuluhan rehabilitasi tentang penyalahgunaan terhadap ganja. Bisa kakak-kakak perkenalkan diri dulu terlebih dahulu? Adalah saya dari pihak Poltekkes dan saya di sini bersama teman saya. Saya Zian Karera. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan ganja, pasien dengan ketergantungan ganja. Baiklah, semuanya kawan-kawan, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, sebelum itu kami buka terlebih dahulu. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan konseling dan penyuluhan ketergantungan terhadap ganja. 35 tahun 2009 tentang narkotik dalam lampiran 1, yaitu tanaman ganja. Semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan undang-undang narkoba. Dalam undang-undang alkohol, psikotropik dan zat adiktif. Selanjutnya, Baik, di sini ada jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada ganja, yang kedua opium, papaver somniferum, yang ketiga putau atau heroin morfin, yang keempat ada kokain, efritosilon. ditimbulkan dari pemakaian zat psikoaktif, keinginan tak tertahankan, Overpowering desire terhadap obat tersebut. Selanjutnya, sejarah nafza. Kurang lebih tahun 2000, sari bunga opium atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium atau candu papaver somniferum. Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Cannabis atau ganja. Nama lain misalnya Indian hemp, rumput, barang, daun hijau, bangli, bunga, ikat, laba, jayus, jum, grass, pot, dan river. Anak-anak ibu kota menyebutnya gelek atau cimeng. Di kalangan candu disebut grass, marijuana, cannabis sativa, dan cannabis moderalis. Dan cannabis penjelasan utama yaitu tetrahydrocannabinol atau THC, cannabinol, dan cannabidiol. ganja merupakan tanaman semu
musim yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanah rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Ganja dapat tumbuh secara liar di semak belukar. Salah satu ciri utamanya adalah daunnya berbentuk runcing dan berjari-jari ganjil, 5, 7, atau 9. Berikut adalah contoh dari tanaman ganja. Ini sering kita lihat ya. Gak tahu pasti teman-teman ya. Selanjutnya gangguan fisik antara lain. Salah satu contoh dari tanaman ganja itu bisa berbentuk rokok. Yang pertama, mengalami radang paru-paru jika mengonsumsi ini tadi ya. Yang kedua, mengalami iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Yang ketiga, mengalami kerusakan pada aliran darah koroner dan beresiko menimbulkan serangan nyeri dada. Yang keempat, beresiko terkena kanker lebih tinggi karena daya karsinogenik yang terdapat pada ganja jauh lebih tinggi. Gangguan psikis antara lain. Sedangkan gangguan psikis akibat penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan menyebabkan: yang pertama, menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung, dan bergaul. Terganggunya fungsi psikomotor, gerakan tubuh menjadi lamban, kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, memiliki semangat juang. Dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek pada dosis normal itu 2 jam setelah merokok. Yang pertama, cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebih atau euforia, sering berfantasi, aktif berkomunikasi. Ganja pada dosis yang besar. Yang pertama, efek sama, intensitasnya lebih tinggi. Dingin, kelelahan, halusinasi, gelisah, panik, dan paranoid. Efek jangka panjang yang diakibatkan oleh tanaman ganja: yang pertama, gangguan saluran nafas. Yang kedua, hilangnya motivasi. Yang ketiga, fungsi otak menurun. Yang keempat, gangguan hormon. Yang kelima, gangguan sistem saraf. Selanjutnya, gejala putus obat. Banyak berkeringat, gelisah, gemetaran, nggak ada selera makan, mual atau muntah, diare terus-menerus, nggak bisa tidur atau insomnia, tingkah laku aneh, melamun, tertawa sendiri. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini yang pertama pada remaja, yaitu pelatihan keterampilan, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. 2. Peran orang tua, menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi pengawas yang baik. Yang ketiga, ada peran tokoh atau masyarakat. Hindari dan jauhi nafsa sebelum Anda menyesali selamanya. Katakan tidak pada narkoba, say no to drugs. Selamat belajar. Gitu ya. Baik, dari materi yang kami sampaikan, apakah kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Silakan. saya mau bertanya. Saya ini kan sudah pernah memakai ganja. Terus gimana kalau saya ingin berhenti dari ganja tersebut? Pertanyaan yang bagus ya. Langsung dijawab atau? Boleh. Baik, pertanyaan dari kakak itu bagaimana untuk berhenti dari konsumsi ganja. Nah, ada dua modalitas, yaitu dengan psikofarmaka dan juga psikoterapi, dengan pengobatan dan juga dengan terapi. Nah, kalau dengan pengobatan, psikofarmaka berarti diberikan obat yang bisa membantu mengatasi kecanduan atau disebut juga dengan substitusi. Substitusi biasanya diberikan obat untuk mengatasi gejala putus dari tanaman ganja atau konsumsi ganja ini apabila pasien memang harus
mau berhenti dari konsumsi ganja. Cara yang lainnya yaitu dengan psikoterapi. Psikoterapi juga diberikan untuk membantu pasien dalam memperkuat motivasi, memperkuat mekanisme pertahanan diri untuk tidak menggunakan konsumsi ganja, dan mencari alternatif kegiatan atau pikiran agar dapat terhindar dari penggunaan zat yang berulang. Bisa dengan aktif dengan lingkungan, banyak berbicara dengan lingkungan, jadi kurang lebih seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik, ada lagi yang ditanyakan? Saya berapa lama masa rehabilitasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Nah, di tahap rehabilitasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap rehabilitasi medis, sosial, dan bina lanjut atau aftercare. Tahap rehabilitasi medis ini membutuhkan proses waktu 2 minggu hingga 3 bulan tergantung jenis pemakaiannya. Nah, yang kedua ada tahap rehabilitasi sosial. Nah, di proses rehabilitasi sosial tidak memiliki batasan waktu, tapi harapannya penyalahgunaan bisa sepenuhnya pulih secara mental dan psikis dalam waktu 3-6 bulan. Kalau di tahap bina lanjut atau aftercare itu bisa sampai 1 tahun setelah pemakaiannya. Nah, jadi lumayan cukup lama waktunya untuk rehabilitasi. Gimana kakak? Apakah bisa dimengerti? Ya, sama-sama. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan kecanduan ganja. Materinya sudah selesai kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga masa rehabilitasi yang dilakukan oleh kakak-kakak bisa cepat selesai dan tidak mengonsumsi tanaman ganja tersebut. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih untuk kakak-kakak perawat dari pihak Poltekkes sudah memberikan penyuluhan tentang ketergantungan ganja pada pasien yang terkena. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih.